Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai dari soal UTS Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Tripunamasari dengan nomor induk mahasiswa 20211114 dari kelas 2C Manajemen. Langsung saja, pertanyaan soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan adalah 1. Interferensi bahasa ibu, 2. Penguasaan kosakata yang kurang, 3. Kurangnya minat baca siswa, 4. Kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini, kata interferensi merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan pembiasaan, pengucapan atau ujaran suatu bahasa terhadap bahasa lain, mencakup pengucapan, tata bahasa, dan kosakata, sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu, atau bahasa yang sering kita pakai di daerah kita masing-masing. Kemudian, contoh kesalahan penulisan ejaan. Yang salah dalam kata turunan imbuhan, bergejolak. Yang benar adalah bergejolak, bernya digabung atau dirangkai. Yang nomor 2, gabungan kata atau kata majemuk. Yang salah, orang tua, dan yang benar, orang tuanya itu digabung atau dirangkai. Yang ketiga, dalam huruf kapital untuk huruf pertama, petikan langsung. Adik bertanya kapan kita berangkat. Jadi yang salah, kan-nya seharusnya adalah huruf kapital, bukan K kecil, tapi K besar. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan. Yang membedakannya adalah kutipan langsung biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertakan tahun beserta halamannya. Sedangkan kutipan tidak langsung, nama penulis selalu diletakkan di akhir kalimat dan juga menyertakan nama penulis beserta tahun terbitnya sumber tersebut. Ini adalah cara menulis kutipan. Yang pertama, cara menulis kutipan langsung. Adanya jarak spasi, menyatukan teks asli dan kutipan, menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan tanda titik, menggunakan tanda titik satu baris penuh, menyisipkan kurawa, dan atau tanda six. Untuk jarak spasi di sini, itu selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini bisa dipakai apabila kutipan yang diambil berjumlah 4 baris atau lebih. Posisi teks kutipan harus berada di bawah teks asli yang ditulis sendiri. Yang nomor 2, menyatukan teks asli dan kutipan. Ini dilakukan jika kutipan yang diambil hanya berjumlah 2 baris. Nama penulis yang dikutip, tanggal dan halaman buku yang dikutip mesti dicantumkan sebelum kutipan. Yang nomor 3, menghilangkan beberapa kutipan dengan menggunakan tanda titik. Tanda titik tersebut dapat dipakai di awal kutipan, tengah-tengah maupun akhir kutipan, tergantung bagian kutipan mana yang dihilangkan. Yang nomor 4, menggunakan tanda titik satu baris penuh. Jika ingin mempersingkat kutipan, bisa menggunakan tanda titik satu baris penuh. Jadi, tanda titik satu baris penuh ini biasanya digunakan untuk menyingkat kutipan. Selanjutnya, yaitu menyisipkan kurawa dan atau tanda six.
dapat menyisipkan kurawa dan atau tanda fiks. Kurawa bisa digunakan jika penulis ingin menambahkan keterangan pada kutipan yang dipakai. Sementara tanda fiks dipakai jika ada bagian kutipan yang salah, entah itu salah secara makna maupun secara penulisan. Contoh yang kedua, cara menulis kutipan tidak langsung. Ada kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Nomor 3, jarak spasi. Untuk jarak spasi pada kutipan tidak langsung, yaitu kutipan yang kurang dari 4 baris dan kurang dari 4 baris. Jika Anda ingin menuliskan kutipan lebih dari 4 baris, Anda bisa memberikan jarak spasi 2,5. Jarak antar kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan. Selanjutnya, kutipan dengan beberapa pengarang. Dalam penulisan beberapa kutipan memang harus mencantumkan pengarang. Ada perbedaan dalam pencantuman pengarang. Apabila jika lebih dari satu, jika penggunaan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama pengarang, tahun terbit buku, dan letak halamannya ditulis dalam satu kurungan. Selanjutnya ini adalah contohnya. Yang pertama, kutipan langsung. Ada argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf tahun 1983, halaman 3. Ini yang contoh yang kedua, seperti ini. Dan ini contoh, jadi kutipan tidak langsung juga ada 2. Ini sama, kalimatnya sama, maknanya sama, cuman cara penulisannya yang berbeda. Oke, kita lanjut. Nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Untuk bibliografi, berdasarkan KBBI, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta kota terbit. Ini adalah contoh dari biografi dan bibliografi. Contoh biografi yaitu biografi singkat dari Gus Dur Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur. Ini adalah contoh biografinya. Dan ini adalah contoh dari bibliografi. Struktur bibliografinya sendiri secara umum yaitu ada nama pengarang, judul buku, data publikasi, dan kalau untuk artikel itu juga diperlukan judul artikel. Jadi ini adalah contohnya sesuai dengan struktur secara umumnya dari bibliografi. Nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Selanjutnya soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Selain untuk menyatakan masa atau jangka waktu, ada makna lain untuk penggunaan kata jam. Kata jam dapat juga berarti sebagai alat petunjuk waktu, misalnya jam tangan atau jam dinding. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi.
Contoh penggunaan kata jam pada kalimat yang tepat pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap hari Minggu saya berolahraga selama 1 jam dengan bersepeda di taman. Ini ya kata jamnya. Yang nomor 2, contoh nomor 2, kami bekerja selama 8 jam sehari. Contoh penggunaan kata pukul pada kalimat yang tepat dan sesuai dengan maknanya. Yang pertama, jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 7 pagi. Contoh yang kedua, rapat itu akan dimulai pada pukul 10. Contoh yang ketiga, ketika jam dinding di kantorku menunjukkan pukul 5 sore, aku segera bergegas pulang. Selanjutnya, soal nomor 5, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa. Soal nomor 6, mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Mengapa sering terjadinya kesalahan dalam penulisan tanda koma? Tanda koma banyak disalahkan penggunanya pada kondisi berikut. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir, yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Ini adalah contohnya. Contoh yang salah. Yang pertama adalah barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Bisa dilihat tanda komanya di sini. Ini yang benar. Kemudian contoh nomor 2 untuk yang salah. Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Untuk contoh yang benar, Ina sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Bisa dilihat perbedaannya dalam tanda komanya, yang salah maupun yang benar penulisannya. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan tanda titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Untuk yang pertama yaitu tanda titik 2. Dalam akhir pernyataan dikutip perincian. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun, titik 2 tidak dipakai perincian tersebut merupakan perangkat yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, yang pertama, ketika membeli buah. Apel, pisang, salak, dan durian. Contoh nomor 2, hanya ada 2 kemungkinan dalam menjawab soal ujian, benar atau salah. Contoh nomor 3, jadwal kerja hari ini meliputi peliputan, penulisan naskah, penyuntingan, dan pelaporan. Untuk contoh berikutnya, dalam ungkapan yang memerlukan pemberian, titik 2 digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian maksudnya di sini adalah penjelasan, detail, atau spesifikasi. Contohnya, nama, tempat, alamat. Ini contoh pertama dan ini contoh yang kedua. Kemudian, untuk titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat antara setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Dalam akhir perincian, tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Contohnya, syarat siswa calon peserta penerima beasiswa antara lain 1. Berbadan sehat, titik koma. 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, titik koma. 3. Tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana, titik koma. Dan 4. Memenuhi keseluruhan kelengkapan formulir pengajuan beasiswa.
Contoh selanjutnya dalam pengganti konjungsi. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar, Doni membaca jurnal titik koma, Farah mencatat rangkuman pelajaran titik koma, Grace memilah data statistik. Soal nomor 8, jelaskan mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf miring dipakai untuk menuliskan setiap unsur dari judul karya seperti nama buku, nama majalah, nama situs, ataupun nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Tulisan huruf miring tersebut juga berlaku dalam daftar pustaka. Contohnya, buku favorit saya adalah Dunia Sophie karya Justin Gardner sering digunakan sebagai penekanan pada unsur kalimat atau kata. Huruf miring juga digunakan untuk memberi atau menjelaskan perbedaan yang ada di dalam suatu kalimat, dan juga huruf miring digunakan untuk menulis istilah asing. Faktor mengapa sering terjadinya kesalahan penulisan huruf miring adalah kurang pemahaman, kesalahan penulisan pada surat kabar, kesalahan penulisan depan umum, kesalahan penulisan pada artikel atau skripsi. Contohnya dalam 1, huruf miring digunakan untuk menuliskan nama ilmiah, nama latin dalam kalimat. Contohnya Antigonon adalah nama ilmiah bunga air mata pengantin. Jadi kata Antigonon ini ditulis miring karena menuliskan nama ilmiah dan nama latin. Nomor 2, dalam penggunaan huruf miring untuk film. Contohnya, Titanic yang ditulis oleh James Cameron dan Harry Potter karya J.K. Rowling, salah satu film terlaris sepanjang masa. Jadi kata Titanic dan Harry Potter-nya di sini ditulis miring. Dan dalam digunakan untuk pengungkapan asing, contohnya yang pertama adalah karena menjadi tersangka pemakaian narkoba dan obat-obatan terlarang, siswa itu akhirnya di drop out oleh pihak sekolah. Drop out ditulis miring karena drop out adalah ungkapan asing. Contoh yang kedua, nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan. Fast food-nya ditulis miring karena termasuk ungkapan asing. Selanjutnya, soal yang terakhir dari soal nomor 9 adalah jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai pembenarannya. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf kecuali huruf vokal. Ini adalah kesalahan penulisannya. Yang pertama, ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Yang kedua, tidak fokus ke masalah. Yang ketiga, kesalahan berbahasa. Yang keempat adalah pengutipan. Ini adalah faktor kesalahan. Kenapa faktor kesalahan dalam penulisan huruf konsonan? Contohnya, yang salah yaitu Lisa tahu sesuatu, dan yang benar adalah Lisa tahu sesuatu. Jadi yang berbeda di sini adalah tahu dengan tahu. Yang benar adalah tahu. Untuk contoh yang kedua, adab makan yang benar. Ini adalah salah karena adabnya memakai huruf P. Dan yang benar adalah adab makan yang benar, adabnya memakai huruf B. Kemudian untuk huruf vokal adalah huruf yang melambangkan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, dan EO. Contohnya, yang pertama, saya telah melakukan survei. Ini salah karena surveinya menggunakan huruf Y. Dan yang benar, surveinya menggunakan huruf E. Contoh yang kedua, jika membeli obat batuk di apotek. Ini salah karena ini menggunakan huruf I. Jadi apotek itu salah. Dan yang benar adalah apotek. Jika membeli obat batuk di apotek, pakai huruf E yang benar. Itulah penjelasan dari jawaban saya untuk soal UTS Bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.